proses persalinannya dari Kiki sama dia sendiri seperti apa? Oke. Salinannya alhamdulillah luar biasa cepat dan lancar ya, Pak ya. Alhamdulillah, jadi kemarin tuh sempat periksa rutin di sore ya. Sore kita ketemu, kemudian karena udah 38 minggu lebih ya, udah 39, dan kita lakukan periksa dalam. Alhamdulillah waktu itu udah bukan satu tuh sore, bukan satu. Terus akhirnya karena kontraksinya masih jarang, akhirnya kan masih pulang dulu. Terus baru sampai rumah langsung dia WhatsApp saya bilang udah kontraksinya udah intens, kemudian udah keluar lendir darah. Terus saya bilang ya udah datang aja Ki. Terus sampai sini kurang lebih jam 19 ya, 19 lebih. Itu sampai sini tuh udah bukaan 8 ke 9 cm. Jadi luar biasa cepet banget sih untuk anak pertama. Dalam jangka waktu mungkin 4 jaman ya. Jam 5 kita pulang. Jam 5 berarti 2 jam 3 jam begitu, dari bukan 1 udah sampai bukan 8. Kemudian sampai di sini bukan 89, nggak lama 1 jam kemudian alhamdulillah lahir sehat, ibunya sehat, bibinya sehat, alhamdulillah. Semua lancar ya. Laki-laki luar biasa sih, sabar dan lewatin proses persalinannya dengan baik semuanya. Dok, ini kan Mas. 42 tahun gitu dan tapi akhirnya positif untuk kelahiran normal. Untuk resikonya sendiri dok, usia 40 tahun untuk kelahiran normal itu seperti apa sih bagi dunia kedokteran kandungan sendiri? Memang sih mungkin ada beberapa catatan ya, tapi untuk usia 40 tahun asalkan melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan persiapan yang baik sih, saya kira selama tidak ada kontraindikasi itu masih sangat mungkin untuk melahirkan normal. Dengan semangat yang luar biasa dari Kiki dan dukungan dari suami dan keluarganya sih, dan juga support sistemnya dari provider kesehatan dan tempat melahirkannya, saya kira masih sangat mungkin untuk bisa melahirkan normal. Jadi seberapa gede sih kelahiran normal sendiri untuk usia wanita yang udah umur 40 tahun? 40 tahun sendiri sebenarnya bukan kontraindikasi untuk bisa melahirkan, untuk tidak boleh melahirkan normal sih. Selama bayinya sehat, ibunya sehat. Tapi kenapa dok, mungkin kan saat kemarin pembukaan 1, kenapa tidak langsung diinapkan atau seperti itu? Karena kan udah mulai pembukaannya. Betul. Memang kalau baru pembukaan 1 dan kontraksi masih jarang, biasanya kita belum melakukan rawat inap. Biasanya kalau memang kontraksi udah mulai sering atau pembukaan sudah 3 cm atau lebih baru. Tapi jarang terjadi nggak sih dok, bisa dibilang di anak pertama biasanya langsung secepat itu dok? Jarang ini luar biasa cepat ya, berkah alhamdulillah ya, berkat doa dari Kiki, suami dan semuanya yang alhamdulillah bisa berlangsung dengan lancar. Kaget ya dok. Kaget benar, luar biasa. Ya. Katanya harusnya tanggal 5 ya lahiran. Tanggal 3 ke atas ya. Kronologinya, coba. Ya justru kan saya datang ke sini tuh hanya periksa ke dokter awalnya, malah saya kira dokter bercanda, oh ini udah pembukaan, gue katanya kan udah pembukaan. Yang bener dok, katanya saya, ya tunggu aja dulu, katanya 5 menit ya dok ya, tunggu 5 menit sekali kontraksi. Saya bingung bener nggak ya dokter gitu kan, saya cuma periksa, ternyata dokter bilang, dok ini baru sampai rumah udah kontraksi terus, ya udah balik lagi. Saya ketawa ke dokter itu, saya bingung loh, kaget gitu kan, saya tuh kaget gitu. Karena ini pengalaman pertama kali juga ya. Pertama, terus kan 99% kontra dari pembukaan 1 ke 9 itu lama ya dok ya? Ya biasanya. Biasanya dokter juga berkira gitu, cuma kata dokter. Dan biasanya itu memang terjadinya tuh kadang kontraks palsu dulu ya dok ya, kadang ya. Betul. Ini biasanya, Betul. tapi ini langsung ya dok ya. Ya memang agak jarangnya seperti ini. Agak jarang untuk anak pertama, di prosesnya memang luar biasa cepat sih. Oke, Mas Rumus ini menemani Mbak Kiki nggak sih di ruangan persalinan atau ya? Menemani. Saya gimana menemani maksudnya? istri saya, tapi dokter yang melahirkan ngajak bercanda saya biar kayak gitu. Jadi bingung, tahu-tahu udah lahir. Iya, Gitu. maksudnya sempat deg-degannya atau Enggak, gimana? memang saya sama dokter ngapain mesti deg-degan, ngapain mesti apa, dokter selalu bilang gitu kan. Nggak biasa, berdoa aja. Dokternya aja bercanda kok ke saya. Dokter kan ke Kiki sempet ngedown karena melihat komen-komen atau perkataan Sempat pesimis juga dok katanya untuk lahiran normal gitu. Ya untuk itulah makanya berusaha untuk mencari informasinya itu yang akurat seperti itu. Dan tolong juga untuk memberikan informasi itu, artinya mungkin lebih baik, mungkin saran-saran atau masukan yang lebih positif gitu loh dibandingkan yang negatif. Karena saat ibu hamil tentu merasa sangat butuh support gitu. Pasiennya dokter itu. Pasien. Aduh, agak disik.
datang. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya. Belum Mbak. Oke. Ya. Jangan. Enggak apa-apa. Bisa nggak saya? Ini Sedikit. aduh, ini masih belum mandi nih gue. Masih cantik. Selamat Kak Kiki. Makasih semuanya, Masya Allah. Ini kata dokter Ridwan katanya memang jarang katanya bukan satu. Iya. Ini juga berkat bantuan dokter Ridwan dan tim dari Rembuni, alhamdulillah saya bisa dengan usia saya sekarang banyak yang menyaksikan ya, banyak yang tidak percaya bahwa bisa melahirkan dengan cara normal, tapi alhamdulillah berkat bantuan pertama doa dari orang tua, Allah, dan juga provider yang paling utama dokter Ridwan dan tim. Mbak Kiki katanya sempat bolak-balik tadi jam 5 udah kesini tapi kontraksi balik lagi tuh gimana sih? Jadi rencananya memang ada dokter menyuruh aku datang setiap 2 minggu sekali kontraksi atau seminggu sekali. Nah di usia 39 minggu kemarin aku memang kesini tuh untuk kontrol rencananya. Pas dicek sama dokter udah pembukaan 1, kata dokter balik aja ya dok. Soalnya masih jarak kontraksi ya. Bukan 1 gitu, akhirnya kita balik ke rumah, sampai di rumah keluar flek darah yang lebih intens dan kontraksinya lebih intens. Dok gimana dok, langsung WA dokter balik lagi di sini. Sampai sini langsung bukan 8, Masya Allah. Jadi nggak apa ya, nggak disusahkan yang di persalinan ini. Tapi awalnya mungkin sempat pesimis untuk kelahiran normal di usia 42 tahun. Nah kan ini mungkin normal. Seperti apa sih Kak mungkin kemarin trigger-triggernya yang paling ditakuti? Selama ini udah praktek, udah maksudnya udah kata dokter aku harus senam yoga, aku harus ikut apa namanya kelas-kelas hypnobirthing gitu ya. Itu buyar semua. lihat netizen juga sih itu Iya. komennya aduh. Tapi alhamdulillah bantuan dari dokter itu yang buat saya ya, apa ya, kayak punya semangat baru gitu, optimis bahwa kok gampang banget ya gitu, malah saya lagi lahiran normal lagi. Amin insyaallah. Gimana Kak Kiki dengar tangisan pertama? Iya, tangisan pertama. Gimana dok, ekspos saya lupa ya dok, saya gimana ya dok? Aduh ya. Gitu kan. Kata dokter senyum kayak dipoto lah sama dokter senyum Ki. Iya. Ini mungkin pengalaman saya ya pertama dari ini, tapi mungkin cara melahirkannya memang beda-beda ya, dengan dokter tertentu pun beda-beda. Saya aneh lah kok ini melahirkannya bukan seperti melahirkan, jadi rasa was-was atau takut kami hilang dengan pembawaan dokter gitu kan setelah melahirkan. Soalnya saya berpikir aduh umur 42 tenaga nggak ada kan, takutnya istri di situ, tapi alhamdulillah dokter terima kasih. Berarti Mungkin emang mereka melahirkan di usia 42 tahun akhirnya mendapatkan baby dia juga. Ini salah satu penantian panjang juga nggak sih? Iya, alhamdulillah Allah menjawab semuanya. Jadi nggak apa ya, jadi kita sebagai manusia nggak boleh ada rasa apa ya, kalau bisa dibilang kata semangat ya. Kita semangat. Di umur berapapun jika Allah sudah berkehendak apapun akan terjadi. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha, dan carilah provider yang tepat. Iya. Itu pada tadi dokter Kita saling bilang mendukung gitu. itu kemarin nggak pakai induksi ya dok ya? Nggak ada, normal, spontan dalamnya. Iya. ada induksi gitu langsung. Proses menyusui pertama kali gimana nih Mbak Kiki? Oh Masya Allah, jadi di sini sistemnya IMD ya dok ya. Iya. Jadi langsung kayak dekat sama babynya gitu. Jadi pas udah 3 jam setelah aku kelahiran, babynya langsung menyusui gitu. Alhamdulillah. Langsung keluar air susunya. Alhamdulillah. Mirip siapa sih? Baby blues mungkin. Enggak sih, aku menghilangkan itu karena sudah belajar sebelumnya kan. Jadi memang harus punya rasa percaya diri, happy, batin yang bahagia, senang. Jadi alhamdulillah semuanya dismoothkan sama Allah. Dok, misalkan kan nanti mungkin usia umurnya bertambah nih dok, di umur 40 dan seterusnya, mungkin masih bisa ngasih dok rahim itu untuk produktif gitu. Kesuburan maksudnya. Yang kesuburan tentu setelah 40 tahun udah lebih menurun ya. Ada mungkin pesan-pesan untuk kalau misalkan Kak Kiki mau program lagi gitu di usia 40 misalkan ke atas kan mungkin tidak mudah gitu. Ya yang penting tetap jaga
pola hidup sehat aja sih. Sebenarnya itu aja. Masih Sama bisa kontrol teratur. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan lagi. Berarti mau nambah lagi dong. Ya, insya Ya Allah, Allah lagi ada rezekinya ya. kalau Allah kasih. Mbak Kiki bisa ceritain nggak sih ketika menuju ke rumah sakit sini gitu katanya di perjalanan kan butuh beberapa polisi Kendala. untuk dan sempat katanya kepalanya sudah mulai keluar, itu gimana sih? Bener, jadi aku udah berbagai pose ya di mobil ya. Iya. Itu udah berbagai pose karena Ini kepala mau keluar, aduh, makin aku stres. kayak ada tekanan gitu kan, jadi berasanya kalau kan belum pernah ngerasain namanya kontraksi seperti apa, jadi panik gitu. Padahal dari sini udah bilang jangan panik, jangan tergesa-gesa gitu kan, dari pembudi udah bilang jangan tergesa-gesa, santai aja. Cuman suami aku panik, jadi aku juga ikut-ikutan panik. Untuk Polisi supir yang aja tenang. langsung aku melahirkan, jadi aku mau bilang gitu, udah emergency. Berapa kali kita dicegat polisi, terobos busway, maaf, atur lalu lintas karena urgent kali. Nah, kali kita jalan ke Dikasih jalan, alhamdulillah semua. Ya mungkin 10 menit jaga nyampe sini ya. penjaga busway juga buka langsung ke rumah cepat. Terima kasih. tapi di mobil Udah petugasnya dikasih sudah nama pecah Mbak? Nama udah ya. Nama udah cuma Namanya belum apa? di spill. Belum tahu nih namanya, masih tunggu orang tua dulu ya. Terus orang tua ada 3 nama kita. Oke, Mungkin- untuk beratnya nih dok. Iya mungkin tinggi, berat badan, udah boleh di spill. Kalau nggak salah 2,9, cuma persisnya saya lupa ya. Masa sekitar 2,9 kilo yang sedang lah. Cukup. Padahal sorenya masih 2,8 ya Pak? Betul. Sorenya 2,8. Panjang ya? Panjangnya Malah lupa. 47 cm. Oh, tinggi. Lebih mirip siapa nih, Mas Agung apa? Mirip siapa dok? Saya belum lihat jelas semalam. Soalnya babynya kan langsung nyusuin semalam ya. Saya belum lihat lagi. Mirip siapa Mbak Kiki kira-kira? Gigi kali. Gak tahu dia. Mirip aku kan ibu beda Oh semua. iya, mirip suaminya aja. Pengen pakai babysitter nggak nantinya? Belum tahu sih, kita masih mikir-mikir Ya, untuk ini ya. kalau misalkan istriku mulai lagi untuk di dunia internet pasti kita kasih ya. Kak Gigi gimana nih, kan kamu kan kadang suka ngedrop dengan melihat komentar-komentar yang negatif di Instagram atau dimanapun itu. Cara kamu seperti apa untuk menghindari itu? Mungkin karena suami kan pasti ngingetin juga kan. Iya, saya sih udah biasa dengan hal seperti itu, jadi menganggap itu biasa aja dan bawa ketawa-ketawa aja gitu, bahagia aja. Karena kalau insya Allah kalau kita bahagia, kita positif, semuanya akan berbalik ke diri kita sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah mau mikirin, nggak pernah mau menanggapi, walaupun orang apa sih gitu udah umur segini masih aja mau punya anak dengan normal gitu kan. Iya. Banyak yang menyaksikan itu, tapi saya percaya bahwa tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha segalanya, maha baik. Pasti Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta gitu dan merayu Karena Allah. dokter juga meyakinkan. Ya, itu satu lagi pesan buat teman-teman semua seumuran saya atau ibu di rumah yang ingin mempunyai anak di umur seperti saya kira provider yang tepat yang bisa membawa rasa nyaman, bahagia, jangan menyudutkan kita gitu. Itu aja sih. Di rumah udah nyiapin apa? Kak? Di rumah udah nyiapin baju semuanya. Semuanya sudah siap. Untung ya. Untung kita udah siap. Tempat tidur yang gede gitu ya. Kak? Berarti cuti nanti berapa lama? Nemenin Kiki. Saya dari 3 bulan yang lalu udah Udah stay di rumah. Stay Jakarta. Udah nggak kemana-mana di rumah total. Jadi stay di rumah. Udah di rumah. Di rumah persiapannya sendiri udah seperti apa? Antusiasnya udah nyiapin Kamar-kamar lucu. Belum, kalau di belum ya. rias-rias belum. Cuman kita masih pengen anak sama kita di Ya, salah satunya kita pengen di sini juga gara-gara di sini tuh anak langsung in sama kita. Jadi nggak dipisah, jadi nggak ada showing off gitu loh, ngadain dibersihin di situ ya, dokter disimpan langsung di situ, langsung dipeluk, pokoknya total di situ nggak dipisah lah. Oke, jenis kelaminnya apa nih? Perempuan. Tadi kan Ini Kan jadi ibu ini nanti akan begadang dan segala macam. biar suaminya aja yang bergadang gantian ya, ibunya. Ya, aku balik dulu ya, kasih belum bisa. iya, oke. Sama dokter sama ini ya, makasih ya sayang, makasih banyak. Hati-hati loh Kiki. Foto dulu ya, foto dulu. Ntar aja di Iya, Mas Agung mungkin aku ada pertanyaan lagi Mas. Tunggu-tunggunya itu. Oke, yuk lanjut. Dokter, tapi ada ritual Opa, awas, Pak. yang mungkin usia 40 tahun bisa kelahiran normal. Ritual khusus dari dokter sendiri apa sih, mungkin dari bahasa medis sendiri? Ya tentu harus kontrol rutin ya, kontrol rutin.
Kemudian juga persiapan fisik mulai dari olahraga seperti yang kardio kayak jalan atau treadmill atau sepeda statis, kemudian mengikuti kayak senam hamil atau prenatal yoga. Kemudian yang penting juga persiapan mental, ya, jadi ikut-ikut kelas kayak persiapan seperti hypnobirthing untuk belajar relaksasi supaya pada saat proses melahirkan bisa lebih tenang seperti itu. Tapi orang-orang kan pada takut nih dok melahirkan normal di usia 40 tahun nih. Mungkin riskannya tuh seberapa besar sih dok? Seharusnya kalau ibunya sehat, ya tidak ada misalnya darah tinggi atau ataupun diabetes ataupun masalah dengan bayinya, seharusnya kesempatan untuk bisa tetap melahirkan normal masih sangat besar. Kalau mas mungkin Ari sendiri dikubur di dekat rumah. Nanti saya tunggu ibu saya pada datang. Saya tunggu ibu orang tua kita pada datang mau di mana kita ikut orang tua. Karena orang tua biasa lebih tahu kita berapa. Berarti belum mau di spill di IG gitu-gitu muka Kayaknya anaknya. IG udah ada ya. Udah ada ya. Mukanya nggak kelihatan. Mukanya nggak iya, kelihatan. makanya mau tanya ke dokter, dok, boleh nggak di spill nih? Kayak gitu. Itu biasa kan karena takutnya ada apa ain kayak gitu ya. Belum. Rencana pulang? Iya, rencana pulang gimana dok? Kita biasanya sih kalau nggak ada masalah 1 hari ya 24 jam selesai melahirkan, atau kalau mau 2 hari selesai melahirkan pun nggak ada masalah. Jadi kita lihat kondisinya aja. Tapi kalau misalnya pun tidak ada masalah 24 jam selesai melahirkan pun udah bisa sebenarnya. Tapi kalau dilihat tadi Mbak Kiki udah bisa jalan jadi gitu berarti udah bisa balik ya, dong harusnya. Besok atau lusa ya, udah bisa. Nah, Jadi kita lihat perkembangannya. cek dulu, Kalau dok. Kiki masih rasa mau diawasi lebih lanjut, ya biasanya lusa mungkin masih. Soalnya di rumah nggak ada. Betul, betul. Mas Agung ini karena anak pertama mungkin agak bingung nggak sih untuk nentuin namanya? Enggak, saya baca juga gitu kan, terus sharing juga sama yang ngerti agama juga, yang simpel. Atau kagok-kagok nggak sih pas saat gendong bayi? Jadi kan Saya kagok. Saya sama dokter suruh gendong waktu malam nggak berani saya. sampai sekarang masih belum berani kan? Belum berani saya. Tapi dari proses melahirkan itu sendiri yang paling mengharukan tuh momennya yang apa ya, pas ngajak nikah atau pas yang mana? Saya yang ngadain karena memang proses melahirkan saya bilang tadi dokter ini juga seperti lagi melahirkan, lagi bantu melahirkan gitu, tahu-tahu ketawa keluar aja udah itu dokter ini. Makanya saya nggak ada was-was, nggak ada deg-degan saat melahirkan, ya harusnya saat ngadain dan koma aja. Oh, emang kayak gitu ya, dokter, cara membantu melahirkan orang biar suaminya tidak panik. Ya biasanya kita coba untuk supaya tetap relax ya, kita coba untuk ngajak senyum, coba mengalihkan sedikit, karena pasti akan tegang kan semua yang mau melahirkan, apalagi baru pertama. Jadi ya kalau semua baik-baik aja, kita coba untuk mencairkan suasana sih supaya lebih enak semua. Jadi takut megang karena takut salah Ya megang. kalau kata Sunda apa kecengklak apa ya gitu, takut gitu saya nggak berani. Belum berani saya. Oke. Oke. Oke.